Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang fisiologi daripada respirasi. Ya. Saya kira semua tahu ya, pasti semua bisa bernapas. Kalau nggak bisa bernapas pasti ya akan terjadi hipoksia ya. Akhirnya ujung-ujungnya bisa meninggal. Nah, perlu kita pelajari bahwasanya dalam nanti materi ini saya akan mengutarakan tentang proses ventilasi ya, perfusi, kemudian definisi dari ventilasi, distribusi dan menjelaskan tentang distribusi dari ventilasi, kemudian definisi perfusi pulmonar, menjelaskan rasio ventilasi perfusi, dead space ya, shunting, ini hal yang sering terjadi ya, dead space dan shunting. Kemudian menjelaskan efek anestesi, kemudian tentang kurva disosiasi oksigen hemoglobin, kemudian delivery oksigen ya, dan demand oksigen. Ini hal-hal yang saya kira nanti akan kita bahas. Masuk ke fisiologi, nah ini saya bilang ya, ada perbedaan antara spontaneous breathing dan positive pressure ventilasi. Spontaneous breathing itu pasti di kita ya, di kita yang sehat, olahraga. Ya. Artinya spontaneous ventilasi itu membutuhkan energi atau effort ya. Dimana kita tahu proses daripada spontaneous breathing itu adalah suatu proses yang aktif, di mana terjadi perbedaan tekanan antara atmosfer dan rongga toraks ya, rongga toraks sehingga udara bisa masuk ke dalam organ paru. Dan setelah terjadi masuknya oksigen atau udara ke dalam paru akan terjadi proses ventilasi dan perfusi tentunya. Nah, dia berbeda dengan positive pressure ventilasi ya. Mungkin kalian sudah tahu kalau di ICU itu banyak mesin ventilator ya yang membantu ventilasi. Nah, ini sifatnya bukan aktif, tapi dia tidak banyak membutuhkan energi. Kenapa? Karena mesinlah yang memberikan pernapasan, bukan effort daripada individu itu sendiri. Ya. Jadi ada perbedaan antara negatif ventilation ya ataupun spontaneous breathing ventilation dan positive pressure ventilation. Nah, apa maksud daripada ventilasi? Dari ventilasi itu ada namanya pertukaran gas ya. Ventilasi itu mulai dari masuknya oksigen datang ke rongga saluran pernapasan atas ya. Nah, inilah definisi daripada ventilasi. Nah, ventilasi itu juga punya beberapa definisi seperti ventilasi semenit ya, menit ventilation, kemudian alveolar ventilasi. Ya. Nah, menit ventilasi itu apa? Menit ventilasi itu adalah pernapasan kita per menit dikali dengan tidal volume. Tidal volume itu apa? Tidal volume itu adalah kapasitas daripada paru-paru kita ya untuk menerima oksigen. Apa yang dimaksud dengan ventilasi alveolar? Ventilasi alveolar adalah volume udara inspirasi yang mencapai alveoli dan dapat mengalami pertukaran gas dengan darah. Nah, kenapa ini dibuat per definisi? Karena nanti ada dead space ya, ada namanya dead space anatomikal karena proses pertukaran udara ataupun ventilasi di sini itu juga memiliki jarak ya, jarak dan ada ya jarak ya, artinya ada yang tidak tertukar gitu. Misalnya masuknya oksigen itu misalnya 4 liter. Nah, enggak 4 liter yang bertukar. Yang bertukar itu kurang dari 4 liter. Itulah kalau dia sudah bertukar di alveolar namanya ventilasi alveolar. Nah, kalau ventilasi semen itu yang tadi, yang 4 liter tadi ya. Nah, ventilasi alveolar adalah respiratory rate dikali dengan tidal volume dikurang daripada dead space ya. Nah, distribusi daripada ventilasi itu juga ada zona-zonanya. Enggak semuanya seyogianya langsung menyeluruh ya. Jadi setiap part atau setiap daripada region, ini ada region 1, 2, 3. Nah, enggak semuanya mendapat pasokan daripada oksigen yang sama ya. Itu harus diperhatikan saya kira ya. Nah, kalau di zona 1 itu dia PA ya, pulmonal PA-nya lebih besar dari P ventilasi dan alveolar.
Nah, kalau di regional 2 itu dia P alveolar lebih besar daripada PA yang gede ya, dan daripada PV ya. Begitu juga di zona 3 ya. PA itu pressure arterial, PA itu ini di bawahnya ada keterangannya. PA itu adalah pressure alveolar dan PV adalah pressure daripada venous ya. Nah, ini juga zona-zona tadi ya, supaya lebih dapat gambaran. Jadi ventilasi yang masuk ke alveolar itu kalau di sini justru dibagi sama ya, 4 zona kalau justru di sini ya. Nah, tapi pada dasarnya paru kita kan ada berbeda lobus ya, kanan dan kiri. Ya, ada yang 3 lobus, ada yang satu lagi 2 lobus ya. Nah, hal ini juga ada perbedaan di masing-masing zona dan hampir sama seperti dipaparkan seperti slide yang pertama. Nah, ini adalah suatu sirkulasi dari sirkulasi pulmonal ya, di mana dia membutuhkan pressure ya, MAP atau tekanan darah ya. Nah, kita tahu tekanan darah kita kan normal. Tekanan darah normal itu kan MAP-nya di atas 65. Mungkin tekanan sistolnya itu 100-an ya, di atas 100, dan diastoliknya mungkin sekitar 60 atau 70 ya. Nah, kalau normal tekanan darah kita, tekanan di pulmonal ya, itu sekitar MAP-nya 8 sampai 15 ya. Nah, ini yang dibutuhkan daripada pembuluh darah daripada paru untuk berproses terjadinya perfusi ya, karena perfusi itu pasti terjadi di pulmonal. Nah, ini balik lagi ya, ini tentang yang dead space dan shunting. Ini perlu kita juga tahu ya. Ini gambarannya seperti saya bilang tadi, ventilasi itu mulai udara masuk daripada hidung ya, masuk ke saluran napas atas, kemudian akhirnya dia ke alveoli ya, dari masuk ke trakea cabang 2 ya, bronkus bronchiolus, masuk ke alveoli. Nah, kalau di space itu dia ventilasi Vicky ini ventilasi perfusi. Ventilasi dibagi perfusi tak terhingga ataupun ventilasi bagi perfusi di atas sama dengan 1 ini bisa kita kategorikan dia terjadi dead space ya. Nah, kalau Vicky-nya itu sama dengan 1 ini normal. Nah, kalau Vicky-nya di bawah 1 ataupun 0 ini bisa kita bilang terjadinya shunting ya. Nah, dead space itu juga ada beberapa hal yang mempengaruhi. Contohnya tadi yang saya bilang, jarak dari proses pernapasan tadi atas dan sampai ke alveoli itu juga termasuk anatomikal. Tapi untuk pasien-pasien yang dipakai ventilator, itu dead space-nya yang tadi, ETT-nya itu, dan corrugated hingga ke mesin ventilator. Nah, ini kita tahu udara bebas ya. Ini kalau sudah di alveoli ya, ventilasi, perfusi ini perfusinya ya. Kita tahu FiO2 udara bebas itu 21%. Dikali nanti 750 mm H2O, kita dapat pressure sekitar 160. Kemudian udara itu juga bukan hanya oksigen, tapi juga ada CO2, nitrogen, dan H2O tentunya. Nah, ini proses difusi yang terjadi. Kenapa difusi bisa terjadi? Karena ada perbedaan tekanan di alveoli dan di arterial justru. Ya. Ada perbedaan tekanan pembuluh darah di alveolar dan di pembuluh darah. Makanya bisa terjadi difusi. Kalau tidak ada perbedaan, ya bahaya, nggak bisa terjadi difusi. Makanya pressure juga dibutuhkan di sini. Kita tahu kalau MAP kita itu kan normal di atas 5, makanya baru bisa terjadi difusi. Nah, kalau hipotensi terjadi, maka pressure ini juga akan terjadi perubahan. Itu yang bisa terjadi hipoksia justru ya, karena tidak ada pertukaran antara darah dari alveolar dengan darah dari pembuluh darah. Nah, ini saya mengingatkan lagi proses ventilasi dan difusi. Proses ventilasi ini dia mulai masuk ya udara sampai sebelum alveoli, ya, sampai alveoli.
sebelum alveoli. Ini ventilasi semuanya namanya. Nah, difusi itu di mana terjadi? Di alveoli dan kapiler pembuluh darah. Jadi harus confirm ya. Nah, bila terjadi sumbatan airway, ya, airway tersumbat, ventilasi berarti tidak ada ventilasi, no ventilasi namanya. Nah, ini menyebabkan tidak ada juga pertukaran daripada oksigen, ya, oksigen. Jadi kalau dia terjadi no ventilasi, perfusinya sebenarnya bisa terjadi, tapi inefisien dikarenakan ada sumbatan. Nah, ini kita namakan shunting ya. Nah, kalau kebalikannya ventilasi ada, perfusinya yang tidak ada, ini kita namakan dead space. Ya, ini dia. Jadi ventilasinya ada, tapi waktu di alveoli terjadi tidak adanya perfusi. Kenapa bisa terjadi? Bisa aja karena bisa aja karena adanya trombus ya. Ada permasalahan di darah tentunya ya. Ini dinamakan dead space ya. Oke, nah kita masuk ke efek daripada pemberian anestesi pada fisiologi pada respirasi. Nah, kita tahu anestesi itu ada beberapa cara yang bisa diberikan. Yang pertama adalah cara intravena, yang kemudian juga bisa secara inhalasi. Nah, bila mana kita memilih untuk memberikan anestesi secara inhalasi, berarti kita memanfaatkan gas tentunya. Gas apa yang digunakan? Biasanya itu digunakan kalau dulu tuh N2O ya, atau jet ketawa, atau bisa kita menggunakan halotan ya, halotan, sevofluran ya, dan jenis agent yang lain. Nah, bila mana kita memberikan gas anestesi ini, maka akan terjadi suatu efek anestesi tentunya pada pasien yang kita berikan anestesi, sehingga pasien bisa terjadi penurunan kesadaran ya, sedasi istilahnya ya, pasien tertidur. Efek daripada tertidur ini akan mempengaruhi proses ventilasi, di mana akan terjadi pengurangan daripada tentunya tidal volume ya. Kemudian bisa saja juga akan berefek terhadap perfusi dan difusi yang kita ceritakan sebelumnya. Nah, ini perbedaannya kalau tanpa anestesi, kita lihat pada gambar di atas ya, paling atas, ini pasiennya tidak teranestesi seperti kita ya, masih sadar. Lihat diafragmanya tidak ada masalah ya. Nah, waktu dia dianestesi, diafragmanya sudah naik. Otomatisasi oksigen yang ada tentunya pasti lebih kurang. Total kapasitinya pasti berkurang ya. Total capacity. Ini akan mempengaruhi. Makanya berhati-hati dalam pemberian sedasi, baik itu inhalasi ataupun intravena. Jadi pasien-pasien yang tertidur itu pasti total kapasitinya berkurang ya. Nah, ini hubungan PCO2 dengan volume daripada paru ya. Kita bisa memberikan obat-obat anestesi seperti ini contohnya halotan, maka hati-hati karena akan mempengaruhi daripada ventilasi itu sendiri. Nah, kita nampak di sini waktu kita memberikan gas-gas inhalasi akan berefek kepada CO2. Nah, justru kalau dia makin tertidur ya, tidak terjadilah proses ventilasi, maka kita takut PCO2 atau CO2 daripada pasien akan berkurang dikarenakan selain gas yang akan bertukar, ya total kapasitasnya berkurang, maka penumpukan atau tidak efektifnya pertukaran oksigen dan CO2 akan terjadi. Maka kita takut terjadi penumpukan CO2 ataupun akhirnya jadi PCO2 narkose. Nah, ini efek yang tadi ya, disosiasi kurva oksihemoglobin. Ya, ini kita tahu bahwasanya ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini, asidosis dan alkalosis. Kapan terjadi asidosis? Kita tahu hal yang mempengaruhinya seperti hipertermi ya,
peninggian 23 dpg, kalau alkalosis itu sebaliknya ya, hipotermi 23 dpg. Nah, ini sebenarnya saturasi, ini hubungan HB ya, kalau HB kita nanti sekitar 8 ya, 8. Nah, ini sebenarnya pengikatan dia pasti bagus terhadap hemoglobin. Ya. Hemoglobin yang diikat ya pasti bagus. Ya. Nah, kalau makin menurun tentu saja saturasi kita pun akan ikut menurun. Ya. Jadi jangan sampai ini cut off-nya di 50, bahaya ya. Ya. Sebenarnya parsial oksigen kita di 80, ya ini saturasi kita pasti bagus nantinya. Ini tadi juga sama ya, kalau kita ambil satu kesimpulan hubungan PaO2 dan oksigen saturasi, maka kita dapati sebenarnya saturasi kita yang 100 ini, ya parsial oksigen kita 90, makanya normal parsial oksigen kita itu kan sekitar 80 ke atas. Ya. Nah kalau PaO2 kita 50, artinya kan ada penurunan ya. Ini sebenarnya saturasi kita pun nggak jelek-jelek amat ya, ini pasti di atas 80 ya, tapi ya harus berhati-hati ya. Nah kalau makin turun ya tentu saja saturasi yang didapati juga makin turun. Nah, ini mungkin konsep yang terakhir ya. Ini adalah konsep delivery oksigen. Saya kira semua harus juga tahu ya, delivery oksigen adalah perkalian daripada cardiac output dikali oksigen konten. Oksigen konten itu adalah HB dikali saturasi dikali PaO2 dikali 0,03. Nah ini bisa diomitin ya, parsial oksigen itu cuma 1, berapa gitu ya. Jadi hasilnya ini pun 0,000 berapa. Jadi harus diingat konten oksigen adalah saturasi dikali dengan HB. Nah, bila hasil itu dikalikan dengan cardiac output, dapatlah dia delivery oksigen. Delivery oksigen ini masing-masing individu berbeda-beda, makanya harus tahu normalnya. Normal delivery oksigen itu sekitar 600 hingga 800. Ya. Nah, ini adalah suatu kurva hubungan oksigen consumption dengan oksigen delivery. Nah, oksigen consumption itu adalah oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas ya. Jadi harus matching dia antara delivery dan demand oksigen. Nah, bila tidak matching maka akan terjadi critical DO2 namanya, di mana akan terjadi penurunan yang sangat drastis hingga kalau tidak ditangani akan terjadi justru perburukan ya, failure dari organ yang bisa menggawat, yang bisa menyebabkan kematian. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada mau diskusi atau pertanyaan, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya inti daripada respirasi itu adalah tentunya daripada uptake daripada oksigen. Kita tahu hubungannya nanti adalah jadi konsep daripada delivery oksigen ya. Delivery oksigen itu kan ada cardiac output, ada saturasi, ada HB. Nah, salah satu komponennya adalah saturasi. Saturasi ini didapat bila mana kita bisa mendapatkan adekuat daripada respirasi tentunya ya, proses inspirasi ekspirasi. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Jadi inti daripada fisiologi pernapasan ini pertama untuk mendapatkan adekuasi daripada delivery oksigen. Nah, bila mana kita hubungkan dengan anestesi, berhati-hati pada pasien-pasien yang diberikan anestesi, maka akan bisa saja terjadi penurunan daripada saturasi dikarenakan efek sedasi yang diberikan pada obat-obat inhalasi anestesi, di mana akan mengakibatkan penurunan hampir semua fungsi daripada normal daripada paru. Jadi berhati-hati dalam prosesnya. Mungkin itu saja saya kira kalau saya coba simpulkan. Mana tahu ada yang mau bertanya, silakan. Natalia mau nanya? Saya bertanya, misalnya kita melakukan tadi yang dokter bilang bahwa
pada saat kita masukkan gas-gas anestesi, artinya kita kan mau melakukan general anestesia, Dok. Dan dokter bilang bahwa tidal volume atau kapasitas totalnya pasti berkurang. Nah, pada saat atau kondisi seperti apa kita harus memberikan bantuan nafas dengan alat-alat tertentu, atau apakah di setiap operasi yang sampai kita harus melakukan general anestesia kita harus langsung memberikan bantuan nafas, Dok? Terima kasih, Dok. Terima kasih. Bagus banget ya pertanyaannya. Jadi benar. Jadi kalau kita berani memberikan obat sedasi, istilahnya ya, obat sedasi atau hipnotik, maka kita harus punya kemampuan untuk manajemen airway. Ya, manajemen airway itu kan mulainya dari pemberian oksigen, mulai dari fraksi yang 21 hingga 24% seperti nasal kanul. Kalau nanti naik lagi sedikit, simple mask, rebreathing mask, bahkan penggunaan LMA dan intubasi. Nah, face mask ya, kayak ARES, kardialis itu kan dipompa kan, memberikan tidal volume yang secukupnya. Nah, itu harus. Makanya pemberian sedasi ini harus diikuti oleh manajemen airway, seperti penggunaan juga Guddel, Stilet, Guddel, Oro, Naso, ya, itu juga harus. Nah, kapan diberikan? Diberikan bila mana kita jumpai ada tanda-tanda hipoventilasi tentunya. Kita tahu respirator kita kan 14, 18 ya. Nah, kalau udah berkurang mulai 10, 8, kemudian pernafasannya kan kita pantau naik turun. Nah, ini mulai berkurang, ini udah saatnya kita berikan bantuan ventilasi justru sama pasien-pasien yang kita berikan inhalasi anestesi. Nah, sebenarnya prakteknya inhalasi anestesi ini biasanya diberikan itu pada sama dokter anestesi. Nah, tapi ada juga kan intravena, pemberian intravena anestesi. Contoh, pemberian kalian midazolam, barbiturat, non-barbiturat. Nah, itu kan juga bisa menyebabkan efek sedasi dan bisa saja jadi hipoventilasi. Itu harus kalian asis. Kalau nampak apa? Ada nampak RR-nya mulai menurun atau bradipno, ya kan? Kemudian kalian harus manajemen lah supaya nanti, karena gini, waktu itu terjadi bradipno, hipoventilasi, saturasi justru akan terturun kan? Makanya kalian harus berikan bantuan. Oke. Ada lagi? Atau Liel? Baik, terima kasih, Dok. Yang lain ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada lagi, saya kira saya sudahin. Ada nih kan? Serius nih nggak ada? Sepertinya tidak ada, Dok. Oke. Kalau tidak ada, selamat pagi. Terima kasih atas atensinya. Kalau ada mau pertanyaan, nggak apa-apa, WA aja saya ya. Oke, makasih ya. Saya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya.